Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fajrul Shola. Saya dari kelas HKIC. Saya akan menerangkan materi tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Fikih secara terminologi menurut ahli fikih yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amiliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliha, yang artinya ilmu tentang hukum syarak tentang perbuatan manusia atau amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Pengertian syariah. Secara etimologis, kata syariat atau dalam bahasa Arab aslinya syar'iyah berasal dari kata syar'a yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariat berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Firman Allah dalam surat Al-Ja'adiyah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hanya nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kata syariat dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus dan jelas menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut ahli identik dengan pengertian agama, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian fikih. Secara lughawi, kata fikih berasal dari bahasa Arab bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Di beberapa tempat Al-Quran menggunakan kata faqihah yang berarti pemahaman. Sedangkan menurut istilah fikih berarti sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih secara istilah mengandung dua arti. Satu, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nas Al-Quran dan as-sunnah, serta yang bercabang darinya yang berupa jima' dan ijtihad. Yang kedua, hukum-hukum yang berasal dari interpretasi hukum syarat itu sendiri. Ada beberapa pengertian dikemukakan oleh para ulama fikih sesuai dengan masanya atau sesuai dengan perkembangan arti fikih tersebut, yaitu menurut Imam Abu Hanifah, fikih adalah ma'rifatan an-nafs ma'laha wa ma'la'iha, yaitu pengetahuan tentang diri terhadap segala yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Definisi meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. B. Menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. C. Menurut Al-Baji, fikih itu adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syarak. Yang D. Imam Haramain mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum taklif. Yang E. Imam Al-Amidi menjelaskan bahwa fikih merupakan pengetahuan atau ilmu tentang hukum syarak yang dihasilkan dengan nazar dan istidrak. F. Fatih Ad-Duraini menyatakan bahwa fikih merupakan suatu upaya memperoleh hukum syarak melalui kaidah metode usul fikih. Hubungan antara syariah dan fikih. Syariah berarti sumber fikih dan fikih adalah proses memahami syariah sekaligus hasil atau produk fuqaha ahli fikih dalam menentukan hukum mempunyai sumber suci berupa syariah atau wahyu itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih khusus daripada syariat. Syariat merupakan sumber dari fikih. Alasannya fikih merupakan pemahaman yang mendalam. Dengan demikian fikih merupakan hasil ijtihad ulama terhadap ayat Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Perbedaan syariah dan fikih.
Syariah identik dengan wahyu Allah, sedangkan fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid. Dua syariah memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan fikih sebagai produk memiliki kebenaran relatif dan zanni, bersifat perkiraan. Yang ketiga adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktekkan, sedangkan fikih sebagai proses adalah upaya memahami syariat untuk dipraktekkan. Yang keempat, syariat tidak akan berubah, sedangkan fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan waktu dan tempat. 5. Pembuat syariat adalah Allah, disebut syar'i, sedangkan pembuat fikih adalah fuqaha yang merupakan manusia. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon. Selanjutnya saya akan menunjukkan catatan materi mulai dari materi pertama sampai materi yang terakhir. Materi yang pertama adalah syariat, fikih, dan hukum Islam. Kemudian materi yang kedua, fikih ibadah. Materi yang ketiga, muamalah. Materi yang keempat, fikih siasah. Materi yang kelima, fikih munakahat. Materi yang keenam, fikih jinayah. Materi yang ketujuh, madhab fikih. Materi yang kedelapan, madhab Hanafi dan madhab Maliki. Materi yang kedelapan, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kemudian materi yang ke-9, madhab lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.